Hai WhatsApp semuanya, apa kabar? Ken kabare, dan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk mengikuti perjalanan saya belajar yang namanya ML alias Machine Learning. Oke, jadi mungkin buat teman-teman yang sudah lihat video-video saya sebelumnya, saya selalu bilang saya sekarang lagi belajar ML. Dan memang benar, saya lagi serius mendalami, ya baru belajar sih ya, belum seberapa. Dan seperti yang kalian semua tahu juga bahwa cara favorit saya belajar adalah dengan cara membuat proyek. Saya bisa dibilang baru belajar sedikit tentang ML ini, tapi saya sudah bisa tapi saya sudah pengen sekali langsung mengaplikasikannya untuk membuat proyek pertama saya yang menggunakan ML, teman-teman. Jadi proyek yang akan saya buat di sini adalah sebuah sistem yang kita bisa gunakan untuk mengklasifikasikan apakah SMS itu, teks SMS itu penipuan atau bukan. Sedikit latar belakang aja, saya yakin kalian semuanya dan saya juga sering sekali menerima SMS yang bernada penipuan, ya kan? Jadi ide ini sih sebenarnya sudah lama. Saya pengen sekali membuat sebuah sistem yang bisa saya gunakan untuk mendeteksi apakah SMS yang saya terima itu penipuan atau bukan. Meskipun kalau kita kan orang yang misalkan tahu teknologi gitu, kita tahu lah kalau terdapat SMS itu penipuan gitu kan. Tapi kalau misalkan orang tua saya yang terima, atau misalkan orang tua kalian yang terima, yang sama sekali nggak tahu, terus tiba-tiba disuruh transfer uang ke nomor rekening tertentu gitu kan, itulah yang ingin saya coba pecahkan di sini. Saya nggak tahu apakah sudah ada solusi seperti ini, cuman sepertinya saya ingin memecahkan sendiri dengan ML kali ini gitu loh. Jadi kalau model ML yang akan saya buat ini jadi rencananya itu saya akan buatkan dia itu sebuah aplikasi. Jadi kita bisa install di aplikasi misalkan Android ataupun iOS, dan ketika kita menerima SMS, aplikasi ini kan langsung men-scan SMS itu dan memberikan pemberitahuan ataupun peringatan buat kita kalau ini merupakan penipuan. Jadi sepertinya berguna sekali kan kalau aplikasinya itu ada dan bisa kita install misalkan di HP orang tuanya kita gitu. Namun seperti saya bilang, saya masih belajar, dan jenis ML itu juga banyak sekali, algoritma ML itu juga banyak sekali. Framework ML juga banyak sekali, ada yang namanya TensorFlow, ada yang namanya PyTorch, macam-macam. Karena banyak sekali itu referensi di internet dan saya pun agak bingung gitu kan, saya harus mulai dari mana. Akhirnya saya memutuskan untuk membeli sebuah buku yang ini. Jadi judulnya adalah Deep Learning with Python. Buku ini adalah tentang bagaimana kita membuat sebuah model machine learning dengan menggunakan teknik yang namanya deep learning, teman-teman. Jadi kalau secara umum ya ada AI atau artificial intelligence. Setelah itu di bawahnya itu, di dalamnya itu ada yang namanya bagian dari AI itu adalah machine learning. Nah, machine learning juga di dalamnya itu ada jenisnya namanya deep learning. Metodenya itu agak sedikit berbeda dengan metode ML biasa, di mana si deep learning ini menggunakan sistem yang namanya deep neural network gitu loh. Jadi saya bukan orang yang tepat untuk mengajari kalian seperti itu, dan ini video bukan belajar ML. Saya hanya ingin membagikan pengalaman saya belajar membuat proyek pertama saya ML dengan Python pastinya bahasanya. Terus tekniknya saya pakai adalah deep learning, di mana frameworknya yang saya pakai adalah nanti yang namanya TensorFlow, teman-teman. Framework untuk deep learning atau machine learning itu banyak sekali. Ada yang namanya TensorFlow dari Google, terus dari Facebook ada yang namanya PyTorch, terus dari Microsoft ada juga namanya, atau dari Amazon. Jadi beda-beda. Saya fokuskan saja ke TensorFlow. Jadi karena itu mungkin salah satu framework yang paling populer saat ini gitu loh. Jadi di video ini saya hanya akan menjelaskan step-step apa yang perlu saya lakukan untuk membuat proyek ini, teman-teman. Dan saya nggak tahu apakah proyeknya saya ini kan sukses apa enggak, tapi paling enggak ini bisa menginspirasi buat teman-teman yang lagi belajar apapun. Nggak usah nunggu expert dulu, langsung aja action, langsung buat proyek. Jadi itulah cara belajar yang paling saya suka, yang seperti yang sering saya bilang, ya kan? Oke, jadi kita langsung aja ke slide yang sudah saya buat. Jadi ini dia, saya akan membuat sebuah sistem pendeteksi SMS penipuan dengan ML atau machine learning, dengan library ataupun framework yang saya pakai adalah TensorFlow dari Google. Dan ini dia contoh SMS yang pastinya teman-teman sering terima, saya sering terima ketika berada di Indonesia, ya kan? Jadi misalnya yang pertama, contohnya, selamat Anda mendapatkan hadiah dari MKios, kode PIN Anda sekian, info klik bit.ly daftar undian. Nah, kalau kita orang yang bisa dibilang tahu teknologi gitu kan, kalau kalian klik itu, terus kalian lihat websitenya itu abal-abal gitu kan. Jadi kalau buat kita nggak masalah, kita nggak mungkin terpancing dengan SMS seperti itu. Tapi beda dengan orang tuanya kita, beda dengan mungkin teman-teman kita yang nggak mengerti gitu kan.
Terus ada lagi yang SMS yang sering kita terima juga, yaitu yang kedua ini, transfer aja ke BCA atas nama, saya ganti namanya tukang tipu, nomor rekeningnya sekian gitu kan. Itu juga sering kan. Dan saya dengar juga banyak sekali orang-orang yang tertipu dengan SMS semacam ini. Terus yang ketiga ada juga yang seperti ini, PTX menawarkan pinjaman dana online di seluruh Indonesia dengan harga dengan bunga 0,2%, proses cepat, aman, minat, chat, WA, bla bla bla. Saya nggak tahu apakah ini penipuan, tapi kita logika aja ya, kita nggak tahu orangnya siapa, kita nggak tahu nomor siapa, kita disuruh menggadaikan BPKB-nya kita atau mereka memberikan pinjaman, kok sepertinya mungkinnya penipuan, saya nggak tahu gitu. Jadi yang selanjutnya ada yang seperti malam hoki untuk bermain di Indo VIP 303, buruan login, mainkan akunnya sekarang juga, win rate 84%, kartu bersahabat, bla bla. Mungkin saya nggak tahu nih, mungkin bukan penipuan tetapi ini judi online ya, sudah jelas sekali bahwa ini adalah situs judi online. Kalau ada yang terpancing untuk melakukan itu ya terus kalah puluhan juta ya sama aja kan, kita tertipu juga gitu. Jadi yang keempat ini saya anggap ini adalah situs SMS untuk judi online, jadi mungkin bukan penipuan gitu loh. Tapi tetap hati-hati, SMS dari nomor orang yang kita nggak tahu atau yang kita kenal itu selalu berhati-hati. Terus yang terakhir ini ada yang paket download 3 SMS per minggu 2.200 lah. Kalau yang seperti ini biasanya tuh SMS dari provider ya kan, dari promosi lah gitu. Jadi inilah jenis-jenis SMS yang nanti akan yang coba saya klasifikasikan. Oh yang ini penipuan, oh yang ini judi online, oh yang ini enggak apa-apa, ini dari provider aman gitu loh. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, jadi langkah pembuatannya teman-teman ya, ML itu enggak cuman kita coding. Itu prosesnya panjang. Nanti kalau ini jadi, teman-teman akan kaget bahwa kode ML-nya saya itu hanya sekian baris kode. Jadi proses sebelum saya membuat modelnya itu, atau sebelum saya coding, itulah nanti yang akan memakan waktu paling banyak teman-teman. Oke, jadi langkahnya pertama pastinya saya harus mengumpulkan data dulu. Jadi ML itu hanya akan bekerja dengan baik, terutama yang jenis ML seperti ini. Jadi kita tuh perlu memberikan dia contoh. SMS ini penipuan, SMS ini judi online, SMS ini enggak apa-apa, aman gitu misalkan. Jadi kita tuh perlu banyak contoh-contoh SMS yang berbeda supaya modelnya kita tuh bisa belajar dari SMS itu, dan dia bisa membedakan nanti ini dia penipuan, ini bukan gitu teman-teman. Jadi kira-kira seperti itu kerja kerjanya nanti. Jadi kita tuh perlu mengumpulkan data, terus nanti data yang saya dapatkan tuh saya perlu bersihkan. Jadi kita tuh perlu namanya membersihkan data. Setelah itu kita perlu memproses data atau mempreproses data ya. Jadi SMS itu kan dia teks, ya kan? Sedangkan ML atau machine learning itu dia tuh hanya bisa bekerja dengan number. Jadi nggak bisa mentah-mentah teksnya itu kita kasih makan ke ML-nya, itu nggak bisa gitu loh. Jadi dia tuh harus kita rubah dulu teksnya itu ke nomor, ke vektor nomor atau matrix nomor. Jadi apapun istilahnya, baru si ML ini bisa memprosesnya gitu. Setelah data pre-processing, baru kita membuat model. Nah ini menurut saya ini bagian yang paling menyenangkan dari ML. Terus terakhir setelah kita buat model, kita validasi, ya kan? Jadi apakah modelnya kita ini bisa memprediksi bahwa SMS ini penipuan atau bukan? Kalau sudah bagus performanya, modelnya, baru bisa kita gunakan untuk membuat prediksi, gitu teman-teman. Buat kalian yang nggak mengerti apa yang saya katakan di sini, nggak masalah. Saya bukan mengajarkan ML di sini. Saya hanya ingin mengajak kalian itu ikut dalam proses saya belajar membuat proyek ML pertama saya. Yang pertama, kita perlu mengumpulkan data ya kan. Nah, jadi ide ini untuk mengklasifikasikan SMS ini bisa, saya pikir bisa dilakukan karena adanya data. Kalau teman-teman mau buat proyek ML nggak ada data, nggak akan jalan. Jadi harus punya data dulu, baru bisa buat model dulu. Saya nggak tahu siapa yang buat ini. Ada yang namanya situs namanya laporsms.com. Teman-teman bisa cek laporsms.com, itu isinya itu seperti yang di kanan ini. Teman-teman bisa lihat ada jenis SMS, terus ada tipenya. Teman-teman bisa melihat, ya kan? Yang penipuan tuh kayak mana, terus yang judi online tuh kayak yang mana. Ini kan datanya itu masih ada di websitenya orang, itu laporsms.com. Nah, akhirnya gimana cara saya mendapatkan data tersebut supaya biar saya bisa olah untuk membuat model. Nah, akhirnya saya membuat sebuah scraper yang saya buat dengan Scrapy, ini Python. Teman-teman yang
ingin apa ya men-scrape website orang misalkan silahkan pakai si Scrapy ini atau scrapy.org. Ini keren sekali, nanti saya akan perlihatkan source code-nya. Setelah saya men-scrape data dari website itu, saya dapatkan saya bisa copy datanya ke lokal. Nah, itu total data yang saya peroleh itu sekitar 30.000 data, teman-teman. Jadi 30.000 baris row gitu. Jadi nggak banyak sih sebenarnya untuk ML, tapi lumayan lah daripada nggak sama sekali kan gitu kan. Jadi untuk data saya sudah mendapatkannya gitu loh. Proses selanjutnya adalah pembersihan data. Data yang saya terima seperti teman lihat ya kan, seperti teman lihat di sini SMS itu yang di kanan itu macam-macam, formatnya macam-macam. Ada yang huruf besar, huruf kecil, ada tanda koma, jadi macam-macam isinya kan. Nah, saya format semuanya itu menjadi huruf kecil semua. Terus saya hapus semua link, saya hapus semua nomor, saya hapus semua. Jadi saya hanya perlu mendapatkan kata-katanya saja gitu kan. Jadi misalnya contoh ya, misalkan yang seperti ini, transfer ke BCA atas nama tukang tipu, nomor rekening sekian. Nah, jadi nanti akan saya bersihkan menjadi kira-kira seperti ini. TRF aja, BCA, tukang tipu, nomor rekeningnya gitu loh. Jadi teman-teman lihat aja, meskipun saya sudah bersihkan kita masih bisa melihat bahwa ini penipuan, ya kan? Jadi kita tuh sebagai manusia itu kita sudah bisa baca, oh ini tetap penipuan gitu loh, meskipun kita sudah hapus yang lainnya gitu loh. Nanti modelnya kita akan belajar dari pola kata-kata ini gitu teman-teman. Itu yang perlu saya lakukan nanti untuk pembersihan data. Nah, yang kedua, jenis ML, jadi jenis model yang akan saya buat di sini adalah namanya klasifikasi. Jadi jenis klasifikasi itu ada yang namanya binary classification, ada yang namanya multi-class klasifikasi. Kalau binary itu kayak ke Gmail kan. Jadi Gmail itu dia tuh bisa mendeteksi bahwa email ini spam, ini bukan spam, ini spam. Kita kasih label 1, bukan spam, kita kasih label 0. Jadi 10 artinya itu namanya binary classification. Sedangkan yang ingin saya buat ini, mungkin saya akan buat dia itu 3 jenis. Jadi penipuan, judi online, lain-lain atau aman misalkan gitu ya. Jadi 1, 2, 3. Jadi saya akan beri dia label 1, 2, dan 3. Kalau 1 artinya dia itu SMS penipuan. Kalau yang 2 artinya dia itu judi online. Kalau yang 3 lain-lain gitulah kira-kira. Jadi itu namanya kita tuh memberikan label ke datanya kita. Seperti teman-teman lihat di kanan ini, datanya itu kadang-kadang labelnya itu agak kacau. Saya nggak menyalahkan si pembuat website ini, tapi saya berterima kasih sekali buat teman-teman yang membuat yang mengumpulkan data ini. Terima kasih sekali, karena dengan ini saya bisa akhirnya mencoba untuk membuat model untuk mengklasifikasikan SMS teman-teman gitu loh. Cuman ya seperti saya bilang tadi, labelnya atau tipe ini kadang-kadang SMS biasa dibilang penipuan, kadang-kadang SMS yang penipuan dibilang bukan penipuan. Jadi ada saya ketemukan kasus-kasus semacam itu di datanya. Itu juga tugasnya kita itu untuk membersihkan data tersebut, untuk memberikan label yang tepat. Itu 30.000 datanya, dan saya sendirian mengerjakan ini. Jadi teman-teman bisa lihat, ini nggak akan mudah. Jadi sebelum saya coding, saya perlu membuat ini semua beres dulu, baru saya bisa membuat modelnya dulu. Itu perjalanan masih panjang ya. Saya harus sisir satu persatu, saya harus baca satu persatu untuk memberikan label yang tepat. Dan saya nggak tahu apakah ada yang mau. Kalau ada yang mau silahkan kontak saya, bantu saya untuk memberikan label yang benar untuk data tersebut teman-teman. Jadi nggak harus teman-teman cuma menonton, silakan. Tapi kalau ada yang mau bantu saya untuk proyek ini, saya akan sangat berterima kasih sekali. Dan kalau misalkan ini jadi, ini saya akan semua open source, dan nama kalian akan ada di kodenya gitu loh. Kira-kira seperti itu, dan saya tuh baru sampai di level pembersihan data sekarang ya. Dan tapi inilah prosesnya, ini saya harus nikmati karena saya sedang belajar, dan nggak ada proses yang instan. Saya nggak bisa langsung menjadi expert di bidang itu kalau saya nggak melalui proses seperti ini teman. Nah, itu juga yang ingin saya sampaikan ke kalian semuanya. Kalau belajar, ayo belajar. Nggak usah ragu, jalani prosesnya, nggak usah buru-buru. Ya sedikit demi sedikit nanti kita akan sampai di sana juga. Oke, sekarang saya akan perlihatkan sedikit komponen-komponen tadi yang saya sebutkan itu. Jadi teman-teman bisa lihat ya di sini, ini dia dataset yang saya baru bersihkan. Jadi saya di sini punya 30.000 dataset. Terus saya sudah melabeli memberikan dia tuh label 1, 2, terus 3 gitu kan. Terus teman-teman bisa lihat di sini saya hanya baru sampai di row atau baris ke 566 dari 30.000. Dan ini adalah yang teman-teman lihat ini penipuan KTA bla bla ini, itu adalah
tipe aslinya yang saya script dari website tersebut. Ya, kalau ada yang bantu, terima kasih sekali. Kalau enggak, ya enggak apa-apa ya, saya enjoy aja. Terus ini dia TensorFlow yang tadi saya sebutkan, framework untuk ML yang akan saya pakai untuk proyek kali ini. Nah, nanti kalau saya bisa jadi ahli misalkan di bidang ini, saya bisa gunakan untuk berbagai macam problem kira-kira seperti itu. Jadi itu target saya di tahun ini, saya ingin menjadi seorang machine learning engineer dengan cara belajar sendiri kira-kira. Jadi ini dia kodenya, teman-teman bisa lihat, cek di GitHub saya, Eka Putra 07 /SMS Cam Detector, itu nama reponya. Dan teman-teman bisa lihat di sini saya sudah siapkan folder. Jadi saya sudah siapkan folder. Yang pertama adalah scraper. Jadi teman-teman bisa lihat kode yang saya gunakan untuk men-scrape website lapor SMS tersebut. Terus saya juga sudah bikin SMS untuk cleaner ini untuk membersihkan data yang saya dapatkan. Terus scanner ini masih kosong, server ini juga masih kosong. Nanti rencananya kalau modelnya jadi saya bisa taruh dia di server, saya bisa buatkan API-nya. Jadi saya bisa membuat sebuah website untuk mendeteksi SMS itu bukan penipuan atau bukan. Dan mungkin juga aplikasinya nanti untuk bisa mendeteksi SMS ini penipuan atau bukan langsung di HP-nya kalian semua gitu loh. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan ya teman-teman semuanya tuh bisa bisa bareng dengan saya, itu bisa mengikuti gimana proses saya tuh memecahkan problem yang saya punya dengan machine learning yang akan saya buat, dan kita lihat nanti hasilnya kayak apa. Jadi alright, jadi mudah-mudahan dengan saya membuat proyek ini juga memotivasi kalian semuanya itu juga untuk membuat proyek sendiri dulu. Terserah kalian dulu lagi mau belajar bahasa baru, belajar framework baru, silahkan. Ayo kita sama-sama belajar. Karena saya pun ini adalah bidang baru dan saya pun harus belajar gitu loh. Jadi kalau kalian tuh ingin meningkatkan level up your coding skill, kita harus selalu belajar gitu loh. Oke. Jadi kalau kalian suka dengan video ini, like. Kalau kalian suka dan belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Karena saya yakin ini akan menjadi perjalanan yang menyenangkan sekaligus menantang. Oke? Sampai jumpa di video saya berikutnya dan bye-bye.